puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi Tuhan semesta alam Allah Azza wa Jalla, karena atas berkat kita penghulu alam kanjeng baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat muslim, salah satu hal yang wajib, salah satu hal yang pertama dalam agama kita yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, menunaikan sholat adalah salah satu fondasi utama dalam agama kita, adalah salah satu perintah yang paling utama dalam agama Islam. Sholat ini berbeda dari ibadah-ibadah yang lain, berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain turunnya bisa melalui malaikat Jibril, bisa melalui firman Allah melalui malaikat Jibril, tapi berlain halnya dengan sholat. Perintah kita untuk sholat, perintah kita sholat 5 waktu sehari, turunnya langsung ketika Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Ibarat kata, kalau biasanya perintahnya lewat ajudan, ini perintahnya langsung menghadap ke komandannya. Itu ya Pak ya. Dan peristiwa Rasulullah menghadap Allah di Sidratul Muntaha ini terabadikan dalam suatu peristiwa yang dinamakan Isra wal Mi'raj atau Isra Mi'raj, yang selalu kita peringati setiap tahunnya di tanggal 27 Rajab. Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin mafhumnya sejarah dari Isra Mi'raj ini sudah kita ketahui bersama, bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Makkah ke dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Rasulullah SAW diangkat ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha, dan semuanya ini dilakukan dalam waktu kurang dari 1 malam. Ya, karena beberapa riwayat menyatakan bahwa itu dilakukan tidak 1 malam tapi kurang dari 1 malam. Ada yang mengatakan 3/4 malam atau 2/3 malam atau 1/3 malam. Dan peristiwa ini sangat sulit untuk diulangi lagi. Bahkan di zaman ini, di zaman dengan penuh teknologi, penuh kecanggihan alat-alat, tidak bisa mengulangi peristiwa tersebut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat mungkin kurang lebih 2 atau 3 jam. Kalau ke langit ke-7, manusia saja baru bisa keluar angkasa ke galaksi yang lain, itu jaraknya katanya diukur ribuan tahun cahaya. Ribuan tahun cahaya itu maksudnya adalah cahaya pun kalau kita nyampe dari sini nyampe sananya itu ribuan tahun. Ya, bayangkan secepatnya cahaya nyampe ke galaksi lain ribuan tahun. Ini Nabi Muhammad kurang dari 1 malam bisa dari bumi sampai ke langit ke-7 tembus. Sungguh luar biasa. Dan peristiwa ini memang pada waktu itu tidak terjadi sekarang, tapi kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam riwayat ada yang menulis mencatat tahun 621 Masehi, ya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Itu membuat gempa, membuat geger seisi kota Mekah. Karena siapa yang bisa percaya dalam waktu sedemikian pendek bisa melakukan perjalanan yang sebegitu jauhnya gitu ya. Kalau dihitung kilometer mungkin nolnya sudah diurut pun sudah sampai mana, itu saya juga nggak tahu. Nah, pada waktu itu ada satu sahabat yang paling awal dalam meyakini, dalam mempercayai, dalam mengimani cerita dari Rasulullah tersebut, karena beliau berpendapat bahwa
Rasulullah itu tidak pernah berkata bohong atau selalu dapat dipercaya, selalu berkata jujur. Beliau ini adalah Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, baru diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan saking merasa mustahilnya masyarakat Mekah pada waktu itu, ada yang mengatakan bahwa yang sudah masuk Islam pun yang imannya tidak kuat, ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam. Tapi itulah, apabila Allah sudah berkehendak, manjada wanjada, apabila katanya jadi maka jadilah. Hadirin yang berbahagia, pada peristiwa Isra Mi'raj ini tentu oleh-oleh yang paling besarnya, oleh-oleh yang paling dahsyatnya adalah kita diperintahkan untuk sholat. Dalam diperintahkan yang kita untuk sholat oleh Allah ini, pada mulanya tidak 5 waktu seperti yang hari ini kita laksanakan. Kemudian turun lagi hasil negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah, Rasulullah dengan Allah. Pada akhirnya sampailah pada perintah 5 waktu. 5 waktu pun rasanya sudah kebanyakan mungkin Bapak ya. Mungkin Bapak Ibu kalau nyuruh anak di rumah buat sholat 5 waktu, sulitnya nggak ketulungan. Bayangkan kalau 50 waktu ya, sudah berapa bulan yang putus karena marah-marahnya anak sholat. Baik, sudah berapa tinggi suaranya marah-marahnya anak sholat. Negosiasi tersebut berkat Nabi Muhammad tahu kondisi umatnya bahwa tidak mampu kalau misalkan disuruh 50 waktu, maka 5 waktu saja cukup. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang bilang salah Nabi, 5 waktu masih kebanyakan, umat saya saja 1 minggu sekali. Tapi kenapa Nabi berhenti di angka 5? Karena Nabi merasa malu kepada Allah. Masa terus-terusan dikurangi. Nah, lantas timbullah pertanyaan mungkin di benak Bapak Ibu semua, kenapa kita harus sholat? Apa maknanya? Tentunya kalau ditanya kenapa kita sholat, yang paling utama karena itu diperintahkan oleh Allah, tidak lain, tidak bukan. Karena memang diperintahkan, kalau tidak diperintahkan tidak dijalankan. Karena kita orang bertakwa, kita menjalankan perintah Allah. Lantas tujuannya apa? Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ankabut ayat 45, mungkin yang mahfum kita semua tahu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa banyak orang sholat, banyak umat Islam sholat, yang namanya umat Islam pasti sholat, tapi kenapa masih banyak pertengkaran? Tapi kenapa masih banyak orang berselisih, masih banyak orang yang riya, masih banyak orang yang sombong, masih banyak orang yang suka ngomongin orang lain? Kalau bahasa sekarangnya Bu, masih banyak yang suka julid. Tahu julid Bu? Julid itu kalau tetangga punya mobil baru diomongin, tetangga punya motor baru diomongin, itu bahasa sekarangnya julid katanya. Kalau kata anak-anak mudanya gitu. Kenapa demikian? Padahal katanya orang sholat itu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar, tapi masih banyak tindakan kekejian, masih banyak tindakan kemungkaran, banyak pertentangan. Bahkan mengenai sholat pun orang bertengkar. Gitu ya. Ada yang ngomong sholatnya harus takbirnya panjang, ada yang bilang takbirnya pendek, ada yang tahiyatnya seperti itu, ada yang tahiyatnya seperti ini, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Bertengkar malah banyak. Padahal semuanya punya dasar yang jelas, semuanya punya hukum yang jelas. Dua-duanya mana yang benar? Semuanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak sholat. Gitu. Lantas kenapa masih banyak kegiatan kekejian dan kemungkaran? Apakah yang salah sholatnya? Katanya sholat itu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar, tapi banyak orang sholat masih yang keji, masih banyak yang munkar. Jangan salahkan sholatnya, karena sholatnya sebenarnya sudah benar, tapi yang disalahkan adalah orangnya. Karena orang itu, kita beribadah itu
kadang motivasinya sudah beda-beda Ibu Bapak. Motivasinya ada beragam, ada macam-macam. Ada orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oh saya sholat sudah selesai. Saya harus sholat 5 waktu. Ya sudah 5 waktu selesai sudah. Subuh, duhur, asar, maghrib bisa selesai. Takut masuk neraka. Jadi sholatnya banyak takutannya. Wah, kalau saya sudah sholat sudah saya terhindar dari neraka. Ada orang sholat yang mengejar pahalanya, buru-buru sholatnya karena pengen masuk surga. Tapi ada orang yang sholat karena memang hatinya terpanggil untuk sholat. Ada orang yang sholat karena memang dia butuh akan sholat itu, butuh akan komunikasi dengan Allah. Karena sholat itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Kasarnya pun orang yang seperti ini, kalau dalam istilah kasarnya pun, jika surga dan neraka tidak ada, saya akan tetap sholat. Sholat itu karena memang sarana komunikasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang perlu ditinjau dari sholat ini tidak hanya persoalan fikihnya saja, adalah ada tidak hati kita ketika kita sholat itu. Ketika kita sholat, kita menghadirkan hati kita tidak di situ, sehingga tanda ada masyaallah mungkarnya tadi ada. Gitu. Selesai sholat, kita sudah tidak berbuat kekejian lagi, kita sudah tidak berbuat kemungkaran lagi. Begitu. Kalau kata orang Jawa ada istilah latih hati lampah hati kabehnya wiji. Ucapan, hati, pikiran dan perbuatannya semuanya bersatu. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semuanya sama. Itu bisa diterapkan ketika kita sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, tapi di hatinya ada tidak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jangan cuma mulutnya Allahu Akbar, tapi di hatinya biasa-biasa saja. Allah Akbar, Allah Maha Besar, tapi di hatinya tidak ada mengagungkan Allah. Dalam perbuatannya pun tidak ada perbuatan-perbuatan mengagungkan Allah. Jadi ketika Allah Akbar itu hatinya pun ikut mengagungkan Allah, perbuatannya pun nanti setelah sholat menggambarkan perbuatan yang mengagungkan Allah. Karena dalam setiap hari itu harusnya adalah ibadah, gitu ya. Dalam ayat kan disebutkan wa ma khalaqal jinna wal insani illa liya'budun. Sesungguhnya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maksudnya apa? Apakah kita harus sholat setiap hari, setiap waktu, tiap jam, menit, detik? Kan tidak. Tapi ada efek dari sholat itu yang ada setiap jam, menit, dan detik itu. Ketika kita sholat Allahu Akbar, itu juga ada implementasinya di kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita sholat telah menghadirkan hati kita di sana, ada perasaan, dan itu diimplementasikan setiap ucapan-ucapannya, setiap bacaan-bacaannya, tidak sekedar dibacakan, tidak sekedar takbiratul ihram sampai dengan salam. Itulah yang dimaksud sholat itu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, kalau kita berbicara soal Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj adalah soal waktunya itu pada 27 Rajab. 27 Rajab, 3 hari kemudian sudah bulan Sya'ban. Kemudian 29-30 hari kemudian sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi marilah kita menjadikan momentum Isra wal Mi'raj ini, selain juga merefleksikan diri kita, selain juga merenungkan diri kita, memperbaiki sholat kita, marilah kita juga mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Jangan sampai ketika sampai bulan Ramadan kita menjadi umat yang sia-sia, yang tidak mendapat rahmat, yang tidak mendapat barokah, yang tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal begitu melimpahnya berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari pribadi diri saya sendiri. Saya berbicara di sini tidak merasa paling benar, paling pintar, paling soleh, tapi semata-mata adalah menunaikan kewajiban Allah untuk saling menasihati dalam kebaikan.